Perkenalkan, nama saya Gus Mumtaz atau biasa dipanggil Gus MK. Tapi sekarang ada panggilan baru, Bro Gus. Perjalanan panjang saya mulai dari bergabung dengan Nahdlatul Ulama hingga saat ini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Tentunya saya memiliki harapan besar bagi Indonesia. Harapan yang tidak muluk-muluk tentunya. Saya ingin Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang bisa terus meningkat, serta masyarakatnya dapat hidup dengan bahagia. Rasanya resepsi kemarin sudah sangat cukup bahwa Nahdlatul Ulama diapresiasi oleh semua golongan, baik golongan agama apa saja, suku manapun, bahkan keyakinan apapun. Jadi ada dua istilah dalam Nahdlatul Ulama. Yang pertama NU secara kultural. Yang kedua yaitu NU secara struktural. Di mana NU secara struktural ini kader NU langsung berkiprah di jajaran organisasinya. Namun karena saya terlahir di lingkungan Nahdlatul Ulama, orang tua saya NU, tetangga-tetangga saya NU, saudara-saudara, lingkungan ini membentuk saya. Dari awal saya diamanati, diberi tanggung jawab kepada para sesepuh untuk mengurus di bidang pendidikan. Kebetulan saya berada di bawah yang menanggung jawabi seperti lembaga ma'arif, membawahi beberapa sekolah, kemudian ada lembaga perguruan tinggi, membawahi beberapa perguruan tinggi, dan juga Rabithah Ma'at Islami yang membawahi beberapa pesantren yang ada di DKI Jakarta. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama nampaknya sudah banyak narasi-narasi terkait sejarah, mulai dari zaman penjajahan bagaimana NU membela negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mati-matian. Kemudian dulu tuh para kiai sampai kalau di kalangan pesantren ada yang namanya Arab Pegon. Jadi bahasa Arab tapi isinya tuh bahasa Jawa. Isinya bahasa Jawa sebagai sebuah siasat pada waktu itu, karena waktu penjajah ketika ada sebuah institusi pendidikan nih, ada pesantren kok mengajarkan bahasa Arab, dikiranya bagian dari siasat untuk perang kepada para koloni-koloni. Makanya dari dulu para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama berusaha bermain politik yang sangat cakap, mensiasati itu semua, sehingga para masyarakat Indonesia pada waktu itu terdidik untuk memiliki kemampuan nggak polos dan mudah dijajah. Akhirnya dengan mahakarya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada waktu itu sempat menggelarkan resolusi jihad. Tawasud itu dari kata wasat. Kalau dalam pertandingan ada istilah wasit, artinya tengah-tengah. Kalau toh makan, jangan makan terlalu banyak, makanlah pada kadar yang secukupnya. Nah, variabel-variabel ini yang mengontrol aktivitas terutama kader Nahdiyin sebagai konsep diri, konsep hidup, berpikir dan beraktivitas supaya nggak terlalu menjorok pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah lepas pada variabel yang ekstrim, itu biasanya merasa benar dan sulit diberikan kebenaran pada dirinya. Konsep Islam Nusantara ini sebenarnya adalah reaksi dari maraknya faham Islam yang dikaitkan dengan kultur atau budaya Arab, dituntut supaya budaya Arab ini masuk dan menggerus budaya-budaya yang ada di Indonesia. Maka saya tegaskan, saya sampaikan kalau Islam Nusantara bukanlah agama Islam yang baru, melainkan penjelasan dari Islam yang dibawa para pendahulu di Indonesia, bagaimana Islam ini bisa menjadi satu, sebuah alkulturasi antara agama dan budaya di tanah Nusantara ini. Keresahan ini terus terang datang dari hati nurani saya ketika masa depan generasi muda Indonesia
baik NU maupun non-NU nantinya akan ditentukan oleh yang namanya tren. Tren yang muncul atau algoritma yang muncul di handphone kita, baik di handphone maupun di laptop. Jadi kemungkinan ketika tren itu merupakan tren buruk, ya nasib generasi Indonesia akan berujung pada hal-hal yang demikian. Atau ketika kita merujuk pada pemilihan pemimpin semisal, maka pemimpin yang ditampilkan oleh tren ini pasti akan sesuai dengan yang 1 juta orang tonton. Untuk itu, sama-sama tantangan ini merupakan tantangan kita bersama untuk memeranginya. Jangan sampai kita dulu pernah dijajah, sekarang bisa terjajah kembali oleh penjajah yang the next level of penjajah istilahnya, yaitu dunia digital. Karena pemuda adalah masa depan Indonesia. Indonesia ini bisa terlepas dari yang namanya korupsi. Karena budaya korupsi, baik uang, waktu, maupun lainnya dapat merusak budaya yang ada di Indonesia, terutama moral. Yang kedua adalah politik identitas. Karena politik identitas ini mempunyai kecenderungan untuk memenangkan komunitasnya saja. Ketika komunitas yang lain dikalahkan, maka terancam sudah. Sementara persatuan yang ada di Republik Indonesia ini berakar atau berasas dari yang namanya perbedaan. Lalu ketika politik identitas itu dimainkan, di mana perbedaan itu yang menjadi asas persatuan negara Republik Indonesia. Organisasi Nahdlatul Ulama itu, kalau orang bilang hampir mirip dengan partai politik, namun tidak bermain di ranah politik praktis. Tapi NU secara konsisten dari tahun ke tahun, dari era ke era, selalu memposisikan diri dalam politik kebangsaan atau politik pembangunan negeri. Maka dari itu, jika ada isu terkait dengan kesejahteraan, isu terkait dengan pembangunan, ada yang merugikan masyarakat, maka NU walaupun secara perkumpulan bukan partai politik berada di garda terdepan. Namanya anak muda biasanya memiliki sifat eksploratif, dia akan mencari sesuatu yang baru sampai dirinya sendiri merasa puas. Bagi NU yang memiliki budaya atau kultur terbuka terhadap ilmu pengetahuan, terhadap berbagai macam sudut pandang, tentu sudah menjadi kewajiban warga NU atau para tokoh NU memberikan edukasi kepada kader-kadernya. Tapi untuk kader-kader yang muda masih diberikan kesempatan untuk silahkan mencari kebenarannya mumpung masih muda, mencari bukti-bukti, mencari argumentasi-argumentasi. Tapi kewajiban Nahdlatul Ulama tetap memberikan edukasi supaya tidak tersesat di jalan yang salah. PSI adalah partai yang berbeda dengan partai yang lain. Mengapa kok berbeda? Karena nilai-nilai politik pembangunan. Di Nahdlatul Ulama itu ada istilah agama sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, nggak cuma untuk manusia, bahkan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Saya kira ini juga selaras dengan tipe manuver yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh di Partai Solidaritas Indonesia, yaitu lebih inklusif daripada partai-partai yang lain. Semua ada di PSI, mulai dari agama apa saja masuk, kemudian sudut pandang apa saja, dari latar belakang mana aja, semua bisa dirangkul oleh Partai Solidaritas Indonesia. Kecuali dua, yang pertama mereka yang korupsi, yang kedua mereka yang main politik identitas. Yang pertama, Founding Fathers kita itu memiliki slogan berbeda-beda tapi tetap satu. Menurut saya secara pribadi hal ini harus bisa dimaknai secara sempurna terutama bagi generasi muda. Sementara persatuan yang ada di Indonesia ini
harus dipaksakan bersatu atas asas perbedaan. Kalau di NU ada namanya atas samuh, sifat toleransi satu dengan yang lain. Politik identitas sangat berpotensi sekali memecah belah persatuan. Karena kalau dilihat dari secara struktur geografis saja, Indonesia di negara kepulauan ini sangat banyak suku. Makanya jargonnya adalah berbeda-beda tapi tetap satu, asasnya perbedaan. Memang politik identitas ini merupakan pilihan, baik pilihan pribadi maupun pilihan kelompok. Mau manuver seperti apa saja silahkan, bisa merupakan sebuah opsi. Tapi terlepas dari itu semua memiliki konsekuensi tentunya. Kalau seandainya politik identitas ini disuarakan atau menguasai 50% plus 1 dari masyarakat Indonesia ini, saya yakin asas yang berbeda-beda tapi tetap satu ini akan sedikit demi sedikit tergerus. Kewajiban kami adalah mengedukasi, sharing, memberikan satu pandangan bahwa ada pandangan yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar politik identitas. Pandangan yang bisa memiliki pengaruh terhadap pemimpin ke depannya, terhadap kemajuan rakyat Indonesia, mau dibawa kemana, itu ada opsi-opsi, tapi tidak dengan politik identitas. Maka alangkah lebih baiknya saya, teman-teman lah, biar bisa lebih bijak dalam memilah informasi, sudut pandang, bahkan menganalisis. Jadi nggak hanya aksi kemudian reaksi, tapi di tengah-tengah harus ada yang namanya analisis. Ketika kita bicara tentang indeks demokrasi, maka kita bisa berbangga karena indeks demokrasi Indonesia itu berada di atas rata-rata karena saking banyaknya masyarakat yang memilih. Bisa dikategorikan kita hanya di bawah India, jadi Amerika, India, lalu Indonesia. Namun ketika riset ini dibawa ke ranah kualitas demokrasi indeksnya langsung turun tuh jauh. Jadi apa guna masyarakat kita semakin banyak tapi kualitasnya tidak diiringi untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Memang sulit, tapi bisa. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya bukan berarti kaum minoritas menjadi penumpang gelap. Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga negaranya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya. Indonesia adalah rumah kita bersama, kapal besar yang harus kita jaga keutuhannya bersama-sama.